9.791 pedagang Pasar Tanah Abang masuk dalam daftar penerima vaksin. Pedagang yang akan divaksin sebelumnya mendapatkan kupon dari PD Pasar Jaya dan Kementerian Kesehatan. Kupon memuat waktu pelaksanaan vaksin, lokasi hingga berkas yang harus disertakan. Tahap pertama yang dimulai hari ini menargetkan 1.000 hingga 2.000 pedagang. Presiden Joko Widodo langsung memantau proses pemberian vaksin di lantai 12 Pasar Tanah Abang. Para pedagang pasar, wartawan, atlet, pekerja-pekerja di toko dan mall, semuanya akan divaksinasi. Vaksinasi terhadap pedagang di Pasar Tanah Abang akan dilaksanakan selama 6 hari ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iJus melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah pedagang pasar menyuarakan keresahan atas program vaksinasi COVID-19 Sinovac oleh pemerintah. Mereka mempertanyakan efektivitas dan kualitas vaksin COVID-19. Sejumlah pedagang pasar tradisional Tomang, Tanjung Duren, Jakarta Barat menyuarakan keresahan mereka atas rencana program vaksinasi COVID-19 Sinovac oleh pemerintah bagi para pedagang. Mereka gelisah karena belum sepenuhnya yakin dengan efektivitas vaksin asal Cina. Para pedagang juga kecewa dengan sikap pengelola pasar yang tidak transparan terkait sosialisasi vaksinasi bagi pedagang. Kemarin nggak ada dibilangin tentang pendataan vaksin, tiba-tiba kita dimintain aja KTP difoto, KTP saya, terus dimintain nomor. Udah Pak, makasih ya Pak, pergi aja. Kita juga nggak ada informasi soal vaksin masal itu. Nggak ada. Tapi di sini pedagang pada nerima atau gimana sih Pak? Kalau mau saya dibilangin buat vaksin kita tolak kalau vaksinnya belum jelas. Oh, ini seperti apa Pak? Masih boleh dibilang hampir 80% masih ragu. Oh. Alasannya apa Pak? Ya karena kita keyakinannya gini loh, di RRC aja itu vaksinnya nggak terpakai kan? Kenapa kita yang pakai? Ya, vaksinasi ini mulai berjalan ke masyarakat umum dan saat ini para pedagang pasar ya di DKI Jakarta nantinya akan ke seluruh Indonesia. Tapi selain vaksinasi, untuk testing sendiri ini juga terus dilakukan. Karena selain alat uji tes COVID-19 hasil buatan UGM kini kembali hadir karya anak dalam negeri untuk penanganan COVID-19. Nah, namanya adalah vaksin Nusantara buatan Universitas Diponegoro yang kini sudah memasuki tahap uji klinis fase 2. Selain Universitas Diponegoro, pembuatan vaksin Nusantara melibatkan sejumlah pihak, di antaranya PT Rama Emerald Multisukses bersama iVita Biomedical asal Amerika, serta RSUP Dr. Karyadi Semarang. Vaksin Nusantara yang telah lulus uji klinis fase pertama bekerja dengan menggunakan bahan serum masing-masing individu. Sel dendritik autolog yang merupakan komponen sel darah putih yang dipaparkan dengan antigen protein dari SARS-CoV-2 akan diinjeksikan kembali ke dalam tubuh. Nantinya, sel dendritik akan memicu sel-sel imun lain untuk membentuk sistem pertahanan terhadap virus. Melanjutkan ke uji klinis 2 dan kita bisa melihat betapa teman-teman, sahabat-sahabat dari Komisi 9 juga terpanggil untuk melihat, untuk mengecek, dan kita sangat berbahagia karena ini sangat terbuka dan sangat menarik, sebuah revolusi di dalam pembuatan vaksin yang tadinya konservatif menjadi sebuah yang individual, dan individual ternyata di kemudian hari bisa produk emasnya sampai 1 juta per bulan. Saat ini vaksin Nusantara telah memasuki uji klinis tahap 2. Jika berhasil melewati semua tahapan uji klinis, vaksin Nusantara diharapkan bisa digunakan untuk masyarakat umum. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ini kabar yang cukup
menggembirakan bahwa dalam negeri kita sudah bisa memproduksi vaksin sendiri. Tapi sekarang pertanyaannya, amankah dan kira-kira kapan bisa digunakan? Untuk menjawabnya sudah ada tim peneliti vaksin Nusantara, Dr. Yeti Movita Nancy. Selamat siang, Dr. Yeti. Dokter, Selamat siang. kapan kira-kira vaksin Nusantara bisa dinyatakan aman dan kapan bisa mulai digunakan, dokter? Ya, baik. Jadi vaksin itu, produk vaksin dinyatakan aman jika sudah melewati beberapa uji. Jadi ada beberapa uji klinis untuk vaksin itu sebenarnya memerlukan waktu yang lama sekali, tapi karena dalam kondisi pandemik, makanya semuanya harus dipercepat. Tapi tentunya harus melewati kaidah-kaidah penelitian uji klinis. Jadi ada beberapa tahapan untuk bisa sampai dipasarkan. Yang pertama uji klinis fase 1 itu adalah untuk menilai safety atau keamanan. Nah kemudian kalau ini masih sudah lolos, maka nanti akan berlanjut ke uji 2. Baik. Nah, setelah itu nanti ke uji 3, baru nanti bisa dipasarkan setelah mendapatkan lisensi dari BPOM. Baik, Bu Yeti, kalau untuk vaksin Nusantara sendiri saat ini sudah di tahap mana? Vaksin Nusantara saat ini ada di fase 1, sudah selesai dan memberikan bukti hasil yang alhamdulillah bagus. Jadi efek sampingnya minimal dan dari pemeriksaan didapatkan kenaikan titer antibodi. Ya, jadi untuk fase 1 alhamdulillah hasilnya bagus. Baik, apakah benar vaksin Nusantara ini nantinya juga bisa diberikan kepada mereka yang mempunyai komorbid dan juga anak-anak? Ya, betul sekali. Kenapa? Karena ini adalah menjadi salah satu alternatif jawaban dari permasalahan selama ini. Karena banyak pasien-pasien yang tertolak karena mempunyai komorbid. Tetapi vaksin dendritik ini kelebihannya adalah karena dia memakai komponen dari tubuh kita sendiri, kemudian tidak mendapatkan adjuvan, tidak didapatkan bahan-bahan yang asing yang lain, tidak didapatkan komponen binatang juga, sehingga insya Allah aman untuk disuntikkan kembali ke subjek. Demikian. Baik, komponen dari tubuh kita sendiri sebagai calon penerima vaksin, berarti ini konsepnya adalah dari penerima vaksin kepada penerima vaksin, calon penerima vaksin itu sendiri, dari pasien untuk pasien ya, konsepnya seperti itu kalau saya tangkap. Berarti kalau diambil dulu sel dari dalam calon penerima vaksin, kemudian nantinya akan dimasukkan kembali, berarti nantinya fasenya, proses vaksinasinya akan lebih lama. Bisa Anda jelaskan prosesnya, dokter? Iya, jadi prosesnya seperti ini. Jadi subjek yang akan divaksin diambil darahnya dulu, kemudian akan kita proses, kita ambil sel darah putihnya, kemudian kita ambil sel dendritiknya. Sel dendritik ini kemudian akan kita bawa ke lab, kita pertemukan dengan rekombinan antigen dari SARS-CoV-2. Kemudian di situ akan menghasilkan sel-sel dendritik yang sudah mengenal, ya, yang nantinya akan ready, dia akan melawan jika ada infeksi virus COVID. Nah, kemudian setelah sel dendritik ini jadi, kemudian kita suntikkan kembali ke subjek. Nah, prosesnya memerlukan waktu kira-kira 1 minggu untuk membentuk dari mengambil sampai membuat vaksin yang jadi, prosesnya kira-kira 1 minggu. Itu dari proses pengambilan sel dendritiknya tadi. Kemudian untuk pemberian vaksinnya berapa tahap, dokter? Cukup sekali. Jadi kita berikan 0,5 mili, kemudian kita suntikkan seperti vaksin yang lain, penyuntikannya seputan, ya, kita berikan cukup sekali. Baik, berarti tidak ada 2 kali suntikan seperti vaksin Sinovac? Ya, tidak ada. Baik, rencananya dokter ini nantinya sistemnya akan seperti apa? Akankah diberikan secara gratis kepada masyarakat atau akan diperjualbelikan? Ya, tentunya ini nanti tergantung kebijakan pemerintah ya, tetapi kan Bapak Presiden sendiri sudah mengatakan bahwa semua penduduk Indonesia akan mendapatkan vaksin yang gratis, dan saat ini yang menjadi kendala adalah ketersediaan vaksin. Jadi kenapa ada prioritas dulu siapa yang diberikan, karena jumlah vaksinnya memang masih terbatas. Jadi perlu diketahui saat ini di seluruh dunia ada sekitar 200 penelitian mengenai vaksin. Tetapi masih tahap 1, tahap 2 ya, semuanya bisa dicek di clinicaltrial.gov. Kemudian yang baru tahap 1, 2 tentu belum bisa diberikan. Yang sudah melewati fase 3 seperti Sinovac itu jelas dia sudah kita teliti bahwa dia memang aman dan punya efikasi yang bagus untuk untuk penduduk Indonesia, sehingga maka akan diberikan. Karena ketersediaannya terbatas, maka diberikannya secara bertahap sesuai dengan prioritas. Demikian.
Baik, terima kasih Ibu Yeti. Kita berharap vaksin Nusantara ini bisa menjadi angin segar bagi kita sehingga nantinya seluruh masyarakat Indonesia bisa menerima vaksin. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, banyaknya kasus COVID-19 di Jakarta membuat persediaan ruang perawatan berkurang drastis. Di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kamar kos diubah menjadi tempat isolasi mandiri pasien tanpa gejala. Indekos yang menjadi tempat isolasi pasien COVID-19 terletak di RW 08 Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Langkah ini diambil petugas Satgas tingkat kelurahan untuk memutus penyebaran klaster di tingkat keluarga. Sejak awal Februari, pasien tanpa gejala telah masuk ke indekos isolasi mandiri. Petugas Satgas terus berkoordinasi dengan tenaga medis dari puskesmas setempat untuk memantau kondisi pasien. Indekos tempat isolasi didukung dengan fasilitas yang mumpuni seperti AC, Wi-Fi, dan kamera CCTV. Dan informasi terkait dengan kamar kos menjadi tempat isolasi mandiri ada rekan kami Kevin Pakan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kevin, sudah berapa pasien yang ada di indekos di sana yang menjadi tempat isolasi mandiri? Ya, Fandi dan pemirsa, memang angka COVID-19 di DKI Jakarta masih terbilang cukup tinggi. Memang benar sekali bahwa Satgas dari tingkat kelurahan, RT dan RW ini melakukan atau mengubah tempat indekos atau tempat kos menjadi tempat isolasi mandiri. Dan terkait berapa jumlah pasien yang sudah melakukan isolasi mandiri, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua RW 08 Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan dengan Pak Taufik Imam Santoso. Halo, selamat siang Pak Taufik. Selamat siang. Ya. Pak, bisa dijelaskan terkait isolasi mandiri di tempat indekos ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Jadi isolasi ini saya persiapkan untuk mereka warga kami yang memang terbatas untuk ruang isolasinya sebelum mereka dibawa ke Wisma Atlet atau rumah sakit. Jadi memang saya siapkan 4 kamar ini, 2 kamar itu untuk yang atas untuk yang OTG atau gejala ringan, sedangkan yang bawah itu untuk yang kontak erat dengan si pasien itu sendiri. Pak Taufik, sejauh ini sudah ada berapa pasien Pak yang melakukan isolasi mandiri di sini? Alhamdulillah 2 kamar di atas yang untuk yang positif itu sudah terisi, satu kamar itu terisi 3 orang dan 1 kamar lagi 1 orang. Total ada 4 orang saat ini Pak ya? Ya, 4 orang. Pak, bagaimana sistem pengawasannya Pak? Apakah bekerja dengan pihak pemerintah setempat atau puskesmas setempat atau seperti apa Pak? Pengawasan dari kita sendiri ya otomatis ada CCTV yang membantu pengawasan dan dari kita juga security dan memang juga kita juga berkoordinasi dengan puskesmas dan juga dengan pihak kelurahan. Dari puskesmas itu kan memantau untuk kesehatannya langsung ke si pasien. Ya, Kemudian setelah melakukan isolasi di sini, apakah dilakukan tes seperti PCR atau rapid antigen atau seperti apa setelahnya Pak? Otomatis yang di sini yang udah positif, yang sudah dites PCR swab-nya itu sendiri, dinyatakan positif. Pak Taufik, bila mana ini penuh begitu Pak kapasitasnya, apakah ada rencana untuk menambah kapasitas ruangan lagi Pak? Ya, saya ada rencana untuk menambah kapasitas itu, khususnya untuk di warga kami sendiri. Ya, untuk sementara ini, untuk warga kami dulu. Kemudian untuk bagaimana mekanisme atau teknis bila untuk asupan makanan ya Pak? Apakah ada yang mengantar dari pihak keluarga atau pihak dari RT RW atau seperti apa? Jadi untuk mensuplai makanannya ini dibantu dengan pihak keluarga, juga dibantu dengan Satgas RT yang mensuplai warganya yang sedang isolasi di sini. Ya, jadi Satgas RT yang mensuplai ya kebutuhan sehari-hari si pasiennya. Kemudian terkait pasien yang melakukan isolasi, apakah dikenakan biaya atau apa ada biaya tersendiri Pak atau seperti apa? Ya, untuk biaya memang kita tidak ada biaya kecuali ya untuk pemakaian AC silakan aja tokennya diisi, itu aja. Ini untuk selain AC ini free ya Pak ya untuk isolasi di sini? Free. Siap, semuanya free. Terima kasih banyak Pak Taufik Imam atas waktunya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, Fandi dan pemirsa, tadi merupakan wawancara saya dari pihak Ketua RW 08 yang mengatakan bahwa memang sampai dengan saat ini sudah berada sekitar 4 pasien yang melakukan isolasi mandiri. Dan tadi kami juga sempat bertanya bahwa keempat pasien ini sudah masuk melakukan isolasi mandiri sejak Februari awal kemarin.
Dan bila bertanya juga bahwa sebenarnya konsep yang digagas oleh Ketua RW 08 ini, Pak Taufik Imam, yang mengatakan bahwa sebenarnya sudah sejak April tahun lalu, namun baru bisa terrealisasi pada tahun ini. Dan memang diharapkan juga bagi warga sekitar ataupun khususnya DKI Jakarta agar tetap menerapkan protokol kesehatan, mengingat angka COVID-19 khususnya di DKI Jakarta masih terbilang cukup tinggi. Fandi dan Deta. Baik, terima kasih Kevin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.